Episode 69, Pencarian Fajira Part 3. Berita penculikan Fajira sudah tersebar dan menjadi trending topik di semua media sosial. Irfan yang membaca berita hanya membiarkan mereka naik begitu saja tanpa mencegahnya. Ia bimbang saat ini hanya satu yang ia inginkan, yaitu Fajira segera ditemukan. Ayah, pekik Fajri. Apa nak? Ini bunda sudah berhenti dan titiknya sudah nggak ada pergerakan lagi ayah. Ucap Fajri senang. Kamu serius nak? Irfan memperhatikan layar komputer dengan seksama. Ia melihat salah satu pulau yang tidak terdeteksi adanya kehidupan di sana. Dia licik sekali, bahkan di sana tidak terlihat adanya kehidupan sedikit pun. Kemana mereka membawa istriku? Ucap Irfan emosi. Rai, segera atur siasat untuk mengepung mereka dan membawa istriku kembali. Jangan lupa siapkan pesawat dan beberapa transportasi yang lain untuk ke sana. Baik, Tuan. Rai segera memerintahkan bawahannya untuk kembali ke markas agar bisa menyusun rencana penyelamatan Fajira dan mengepung para penjahat itu. Apa Tuan akan ikut dengan saya? Tanya Rai. Tidak, saya percayakan semuanya kepada kamu. Baiklah Tuan, kalau begitu saya permisi. Iya, silahkan. Rai berlalu dari sana. Fajri menatap ayahnya yang masih terlihat santai sambil menatap layar komputer. Ayah, kenapa nggak ikut? Ayah menyerahkan semuanya kepada Om Rai sayang. Karena kalau ayah yang ikut, nanti takutnya akan membunuh mereka semua yang sudah menculik bunda, ucap Irfan tersenyum. Sekarang ayah sudah punya Aji dan bunda, jadi nggak mungkin jika ayah menjadi pembunuh kan? Sambungnya menatap Fajri. Pria kecil itu menatap Irfan lekat. Ia cukup terkejut mendengarkan perkataan dari ayahnya barusan. Berarti pilihan bunda selama ini betul kan ayah? Lebih baik Aji dan bunda tidak diekspos keluar daripada harus seperti ini. Aji nggak mau ayah membunuh orang. Iya sayang, makanya ayah menyerahkan semua rencana penyelamatan bunda kepada Om Rai. Hup, iya ayah. Aji sudah kangen sama bunda, tapi Aji yakin bunda masih baik-baik saja. Iya ayah, juga berharap seperti itu sayang. Tok tok, Tuan, panggil Bibi dari luar. Ada apa Bi? Tanya Irfan setelah membuka pintu. Di luar ada yang mencari Anda dengan membawa senapan Tuan. Ucap Bibi sedikit takut. Siapa? Tanya Irfan mengernyit. Dia hanya menyebut namanya Uwa, Tuan. Uwa? Iya, Tuan. Suruh dia masuk. Baik, Tuan. Bibi berlalu dari sana untuk mengatakan kepada penjaga untuk mengizinkan Uwa masuk ke dalam. Sayang, ada Uwa di luar, kita temui yuk. Apa nggak di sini saja, Ayah? Aji takut nanti kehilangan jejak bunda. Ya sudah. Irfan mengatakan kepada Bibi agar langsung membawa Uwa menuju ruang perpustakaan itu. Tak berapa lama Uwa masuk dengan wajah yang sudah menahan emosi sambil mengacungkan senapannya ke arah Irfan. Uwa, teriak Fajri turun dari kursi dan berdiri di hadapan Irfan. Irfan dirgantara, laki-laki macam apa kau ini ha? Kau membawa adikku pergi dan tidak pernah menemuiku barang sedikit pun untuk meminta restu. Dan sekarang belum lagi seminggu kalian menikah kau tidak bisa melindunginya. Sarkas Uwa. Maafkan saya Wa. Semua ini terjadi begitu saja, ucap Irfan sedikit terkejut dan takut. Cukup, bentaknya. Klik. Uwa memompa senapan dan bersiap untuk menembak Irfan. Uwa, jangan marah dulu, bunda sudah ketemu. Kita tinggal menjemputnya saja lagi, ucap Fajri berjalan mendekat ke arah Uwa sambil menangis. Aji lihat, ayah Aji tidak pandai menjaga kalian. Dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Uwa akan bawa Aji pulang, di sana lebih aman, ucap Uwa menggendong Fajri. Uwa, ayah lagi sakit, Aji nggak mungkin meninggalkan ayah sendiri. Uwa lebih takut kalau Aji kenapa-napa nah. Aji ikut Uwa pulang ya. Enggak Uwa, Aji harus mengawasi gerak-gerik bunda, karena hari ini ayah akan menjemput bunda. Biar Uwa yang menemani Aji di sini ya, suruh ayah pergi menjemput bunda sekarang. Fajri menatap Irfan dengan tatapan memohon. Irfan paham entah kenapa tiba-tiba ia menjadi takut kepada Uwa, yang notabene hanya seorang kakak angkat Fajira. Baiklah, ayah akan pergi sekarang. Aji baik-baik ya di rumah sama Uwa. Doakan ayah bisa membawa bunda dengan selamat ya sayang. Iya ayah. Fajri turun dari gendongan Uwa dan berlari mengejar Irfan. Ia membuka kalung yang sudah terpasang GPS yang sama dengan Fajira dan menyerahkannya kepada Irfan. Ayah pakai ini ya biar Aji bisa melacak keberadaan ayah. Iya sayang. Terus Aji pakai apa nak? GPS Aji ada satu lagi di cincin ini ayah. Ayah bisa melacaknya nanti seperti yang Aji lakukan tadi. Baiklah nak, ayah pergi dulu. Jaga diri baik-baik ya. Jangan keluar dari ruangan ini sampai ayah kembali.
Selalu beri ayah kabar tentang pergerakan bunda. Iya ayah. Irfan bangun dan berdiri di hadapan Ua. Saya minta maaf karena tidak meminta izin secara langsung kepada Ua untuk menikahi Fajira. Saya juga minta maaf karena lalai menjaga istri saya. Sungguh ini di luar dugaan saya. Titip Fajri Wa, saya akan membawa Fajira malam ini juga. Irfan melangkah pergi tanpa mendengarkan perkataan Ua lagi. Ia berjalan menuju kamar dan mengganti pakaiannya. Irfan menggunakan baju serba hitam. Tak lupa sebuah senjata dengan stok peluru yang banyak. Jangan lupa rompi anti peluru yang sangat ia butuhkan nanti. Ia menatap dirinya melalui pantulan cermin. Dengan mengetatkan rahang, Irfan memanggil keberanian yang terpendam dalam dirinya. Bagaimanapun caranya nanti, aku harus membawa Fajira pulang hari ini. Ia melangkah pergi dan segera menaiki mobilnya menuju ke markas. Tak lupa ia meminta agar memperketat penjagaan di sekitar rumahnya. Setelah berkendara sekitar 15 menit dengan cepat, Irfan tiba di sana dan mengejutkan semua anggota yang sedang bersiap-siap. Kita berangkat sekarang, ucap Irfan memberikan perintah sesuai dengan rencana yang sudah ia rancang dan digabungkan dengan rencana yang sudah dirancang oleh Rai. Mobil mewah berjajar menuju bandara, sementara Irfan dan beberapa orang lainnya menuju ke kantor Dirgantara Corp agar bisa menaiki helikopter yang sudah tersedia di landasan helipad miliknya. Laki-laki itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun ketika berada di dalam mobil. Ada sekitar 100 orang yang akan ikut nantinya untuk misi penyelamatan Fajira. Sebagian ada yang akan menggunakan kapal, helikopter, dan motorboat. Hampir sebagian anggota sudah hampir mendekati pulau dengan menggunakan kapal dan motorboat. Sementara Irfan dan beberapa orang lainnya akan menggunakan helikopter untuk sampai ke sana. Peringatkan kepada mereka agar tidak gegabah, Rai. Amati sekitar, lakukan penjegatan agar mereka tidak membawa kabur istriku lagi. Ucap Irfan tegas sebelum menaiki helikopternya. Mereka mengudara hampir 45 menit dan berhenti di sisi pulau yang cukup jauh dari posisi villa. Semua anggota Irfan sudah berada di posisi masing-masing. Perlahan mereka mendekat hingga mengambil jarak lebih dekat. Irfan mengamati beberapa jumlah penjaga yang ada di sana. Mereka hanya sekitar 35 orang yang baru terlihat. Tetap safety di posisi masing-masing. Kita tidak tahu berapa banyak mereka ada di sini. Tim A, sergap penjaga bagian selatan, ucap Irfan. Siap, Tuan. Mereka bergerak perlahan dan menyergap satu persatu penjaga yang di sana. Tim B, giliran kalian bagian selatan. Tim C, maju. Hingga dipastikan semua penjaga sudah tidak terlihat lagi. Mereka segera mengepung villa, sebuah pesawat dan sebuah helikopter yang ada di sana. Perlahan namun pasti, Irfan mengarahkan seluruh anggotanya untuk mengepung villa itu dengan senyap, dan beberapa di antara mereka berada di belakang untuk menjaga keamanan dirinya. Dor, bunyi tembakan menggema dan membuat mereka terkejut dan was-was.